Di hamparan tanah Pasundan yang permai, tersembunyi sebuah desa yang indah. Letaknya yang jauh di selatan, di bingkai hijaunya bukit-bukit berundak, serta diselimuti kabut tipis di pagi hari, hamparan pesawahan yang luas, menciptakan nuansa alam yang sejuk dan menenangkan. Di sini, kearifan lokal tak hanya menjadi pajangan, melainkan denyut nadi kehidupan, mengalir dalam setiap senyum dan sapaan warganya. Someah Hadeka Asemah, ramah kepada tamu, bukanlah sekadar pepatah, melainkan jati diri yang tertanam kuat dalam sanubari setiap penduduk. Udara bersih yang menusuk paru-paru, gemericik air sungai yang mengalir jernih, dan kicauan burung-burung liar, semuanya berpadu menciptakan simfoni pedesaan yang tak pernah lekang oleh waktu. Di tengah keindahan yang begitu menawan, hiduplah seorang gadis bernama Devira. Usianya baru genap 18 tahun, namun pesonanya sudah mampu mengalahkan keindahan alam desanya. Di antara deretan gadis-gadis jelita di desa tersebut, Devira adalah bintangnya. Kulitnya kuning langsat sehalus pualam, rambut hitam legamnya tergerai indah, dan matanya yang berbinar jernih memancarkan kehangatan. Senyumnya semanis madu, mampu meluluhkan hati siapapun yang melihatnya. Tak heran jika ia dijuluki bunga desa, sebuah gelar yang terasa begitu pas untuk menggambarkan kecantikannya yang memukau. Bahkan, ada yang berbisik bahwa pesonanya mampu mengalahkan gadis-gadis metropolitan ibu kota, bahkan tak sedikit yang menyebutnya sebagai reinkarnasi artis cantik dari Korea, saking sempurnanya parasnya. Keseharian Devira tak jauh berbeda dengan gadis desa pada umumnya. Pagi-pagi sekali, setelah salat subuh dan membantu ibunya menyiapkan sarapan, ia akan membereskan rumah. Lantai kayu yang licin mengilat, perabotan sederhana yang tertata rapi, dan aroma masakan tradisional yang menggoda, semuanya adalah hasil sentuhan tangannya. Setelah itu, jika tidak ke ladang membantu ayahnya menanam padi atau sayuran, ia akan ke sawah, memastikan irigasi berjalan lancar atau sekadar membersihkan gulma yang mengganggu. Meskipun rutinitasnya sederhana, Devira menjalaninya dengan penuh sukacita. Ia tak pernah mengeluh, justru menikmati setiap momen kebersamaannya dengan alam dan keluarganya. Siang menjelang sore adalah waktu favorit Devira untuk berkumpul dengan teman-teman sebaya. Ada Lela, gadis periang dengan tawa renyahnya, Rina, yang pendiam namun selalu setia mendengarkan, dan Sari, si paling modis di antara mereka. Mereka akan berkumpul di tepas atau beranda rumah temannya, berbagi cerita, tertawa riang, atau merencanakan permainan petak umpet di kebun tetangga. Terkadang, mereka juga akan menyusuri pematang sawah, dengan kaki telanjang yang merasakan lembutnya tanah basah, sambil bernyanyi lagu-lagu daerah yang akrab di telinga. Mencari lalapan atau sayuran yang bisa diolah menjadi teman makan. Devira, kau sudah ditunggu Kang Udin tuh di depan rumah. Seru Lela suatu sore, matanya mengerling jahil. Devira hanya tersenyum tipis. Kang Udin lagi? Ada-ada saja kau, Lela. Aku kan sudah bilang aku sibuk. Sibuk main sama kami maksudmu? Timpal Sari, terkekeh. Hati-hati lo, Dev. Nanti Kang Udin nangis darah kalau kau tolak terus. Biarkan saja, jawab Devira santai, meskipun dalam hati ia sedikit merasa tidak enak. Bukan hanya Kang Udin, hampir setiap pemuda di desa itu, bahkan dari desa tetangga, berlomba-lomba untuk mencuri perhatiannya. Kecantikan dan keramahannya memang membuka banyak pintu perkenalan. Devira adalah sosok yang mudah akrab dengan siapa saja. Ia selalu tersenyum, tutur katanya lembut, dan selalu siap membantu. Tak heran jika banyak pemuda yang jatuh hati padanya. Mereka terpesona bukan hanya pada parasnya, tapi juga pada kepribadiannya yang santun dan sederhana. Semakin hari, pesona Devira semakin terpancar, bagaikan bunga yang mereka sempurna, memikat setiap mata yang memandang. Devira, kau tidak mau mampir ke warung Bei Iem dulu? Tanya Rina suatu ketika, saat mereka berjalan pulang dari sawah. Katanya ada es kelapa muda baru. Boleh juga, jawab Devira, mengangguk. Tapi aku ingin cepat pulang, ingin membantu ibu menyiapkan makan malam. Ibumu pasti senang punya anak sepertimu, Dev, ucap Lela, matanya menerawang. Cantik, rajin, dan baik hati.
Ah, kau ini bisa saja. Devira tersipu. Semua gadis di desa ini juga begitu, kan? Tapi kau beda, Dev, timpal Sari. Kau seperti magnet. Semua mata tertuju padamu. Ya, Devira memang seperti magnet. Setiap langkahnya, setiap senyumnya, selalu menarik perhatian. Para pemuda desa berebut ingin mendapatkan hatinya, bersaing ketat dengan pemuda dari desa tetangga. Bahkan, tak sedikit pemuda kota yang khusus datang berkunjung ke desa itu, hanya untuk melihat Devira. Mereka mengetahui keberadaan Devira dari media sosial, dari foto-foto yang diunggah teman-temannya yang diam-diam mengabadikan kecantikan Devira. Hal ini terkadang membuat teman-teman perempuan Devira sedikit merasa iri, namun mereka tak pernah menyimpan dendam, karena mereka tahu Devira adalah gadis yang tulus. Meskipun menjadi pusat perhatian, hati Devira tidak sepenuhnya tertuju pada para pemuda yang mengaguminya. Ia merasa usianya masih sangat belia, masih ingin bermain, tertawa, dan bebas bersama teman-temannya. Pikiran tentang percintaan dan pernikahan terasa begitu jauh dari benaknya. Namun, di sisi lain, ia tak bisa mengabaikan realitas hidup. Keluarga sederhana yang harus ditopang, masa depan yang harus dipikirkan. Dalam diam, ia mulai memikirkan sebuah keputusan yang kelak akan mengubah segalanya. Sebuah keputusan yang bertolak belakang dengan bisikan hatinya. Demi membantu perekonomian orang tuanya, ia berpikir untuk memilih pemuda kota yang dirasa mampu mengangkat derajat dan masa depannya. Sebuah beban berat yang ia tanggung sendiri, tanpa pernah mengatakannya kepada siapapun, bahkan kepada orang tuanya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada satu nama yang telah lama bertahta, terukir indah dalam setiap mimpi dan harapannya, Kang Asep. Kang Asep bukanlah pemuda bergelimang harta. Ia hanya seorang pemuda desa biasa, dengan kehidupan yang tak jauh berbeda dari Devira. Petani muda yang ulet, dengan kulit sawo matang yang terpanggang matahari, dan otot-otot kokoh yang terbentuk dari kerja keras. Namun, jika bicara soal kebaikan, kesopanan, dan ketampanan, Kang Asep tak ada duanya. Kang Asep itu seperti Nikola Saputra, kan? Batin Devira suatu sore, saat ia berjalan menyusuri pematang sawah, membawa bekal makanan untuk Kang Asep yang sedang bekerja. Angin sepel-sepau memainkan anak rambutnya, dan aroma tanah basah mengisi indera penciumannya. Kang Asep, dengan topi capingnya, sedang sibuk mencabuti gulma. Ketika melihat Devira datang, senyum tulusnya mengembang. Neng Devira. Wah, terima kasih sudah repot-repot mengantar makanan. Tidak apa-apa, Kang Asep, jawab Devira, pipinya sedikit merona. Ibu yang minta diantarkan. Katanya, kalau makan siang di sawah harus yang enak biar semangat. Mereka berdua duduk di gubuk kecil di pinggir sawah. Devira membuka bungkusan nasi, aroma lauk pauk yang menggoda langsung tercium. Kang Asep makan dengan lahap, sesekali melirik Devira yang duduk di sebelahnya. Ada kehangatan yang tak terucap di antara mereka. Sebuah rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Neng Devira, bagaimana kabarmu hari ini? Tanya Kang Asep di sela-sela makannya. Baik, Kang. Seperti biasa. Devira tersenyum. Kang Asep sendiri? Tadi terlihat sibuk sekali. Ya, harus cepat diselesaikan, Neng. Musim tanam sebentar lagi, tidak bisa santai-santai. Kang Asep tertawa renyah. Tapi senang juga ada Neng Devira yang datang, jadi semangat lagi. Jantung Devira berdesir. Kata-kata sederhana Kang Asep selalu memiliki kekuatan untuk membuatnya bahagia. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, ingin mengatakan betapa ia mengagumi Kang Asep, betapa ia merasa nyaman di dekatnya. Namun, keberaniannya selalu hilang setiap kali ia berhadapan dengan pemuda itu. Ia takut jika perasaannya hanya bertepuk sebelah tangan. Ia bertanya-tanya, apakah Kang Asep juga merasakan hal yang sama? Entahlah, ia hanya bisa menerka-nerka. Setiap sore, momen mengantar makanan ke sawah menjadi ritual favorit Devira. Bukan hanya karena kewajiban, tapi karena itu adalah satu-satunya waktu ia bisa berduaan dengan Kang Asep, berbagi cerita, dan merasakan kedekatan yang begitu mendalam.
Di bawah langit senja yang memerah keemasan, diiringi suara jangkrik yang mulai bersahutan, hati Devira selalu dipenuhi kebahagiaan yang sederhana. Namun, kebahagiaan itu selalu dibayangi oleh dilema masa depan, oleh harapan orang tua, dan oleh bisikan-bisikan realistis tentang perekonomian. Neng Devira, kau harus berpikir serius tentang masa depan. Nasihat ibunya suatu malam, saat mereka duduk bersila di tikar bambu, menikmati teh hangat. Kau sudah dewasa. Ada banyak pemuda yang datang, tapi kau selalu menolak. Aku kan masih ingin membantu ibu dan ayah, jawab Devira, mencoba mengalihkan pembicaraan. Ayahnya yang biasanya diam, ikut menimpali. Membantu itu bukan berarti tidak menikah, Neng. Kalau kau menikah dengan pemuda yang mapan, justru kau bisa membantu kami lebih banyak. Kata-kata orang tuanya itu menusuk relung hati Devira. Ia tahu maksud mereka baik. Mereka hanya ingin melihatnya bahagia dan hidup berkecukupan. Namun, bagaimana dengan Kang Asep? Bagaimana dengan perasaannya sendiri? Pilihan yang sulit, sebuah persimpangan jalan yang memaksa Devira untuk mengambil keputusan yang berat, keputusan yang kelak akan mengubah arah hidupnya secara drastis. Ia merasa terjebak antara keinginan hati dan tuntutan realita, antara cinta sederhana Kang Asep dan janji masa depan yang ditawarkan pemuda kota. Keputusan itu akhirnya diambil. Sebuah keputusan yang berat, namun terasa mutlak di tengah desakan realita dan harapan orang tua. Devira memutuskan untuk menerima pinangan Jumron, pemuda kota yang datang dengan segala kemewahan dan janji-janji manis. Pikirannya saat itu dipenuhi dengan bayangan tentang masa depan yang lebih baik, tentang bagaimana ia bisa mengangkat derajat keluarganya dari keterbatasan. Meskipun ada rasa hampa yang menggerogoti hatinya, ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini adalah pilihan terbaik. Pertemuan pertama Devira dengan Jumron terasa asing. Jumron datang mengendarai mobil mewah berwarna hitam mengilap, membelah jalanan desa yang berdebu. Dandanan ala kota yang rapi dan aroma parfum mahal menyertai kedatangannya. "Assalamualaikum," sapa Jumron dengan senyum percaya diri, saat ia melangkah masuk ke rumah sederhana Devira. "Waalaikumsalam," jawab orang tua Devira serempak, menyambut dengan senyum ramah khas desa. Devira hanya menunduk, jantungnya berdebar tidak karuan. Ia merasa canggung, tidak terbiasa dengan suasana seperti ini. "Perkenalkan, saya Jumron," ujarnya sambil mengulurkan tangan. "Saya datang ingin bersilaturahmi dan menjalin hubungan yang lebih serius dengan Devira." Ayah dan ibu Devira tersenyum lebar. Mereka sudah mendengar banyak tentang Jumron dari tetangga. "Seorang pemuda kota yang sukses," katanya. "Silakan duduk, Nak Jumron," kata ayah. "Devira, buatkan minum untuk tamu kita." Devira bergegas ke dapur, dengan langkah yang terasa berat. Ia memandang sekilas pantulan dirinya di cermin kecil. Gadis desa sederhana, yang kini harus berhadapan dengan kenyataan yang begitu berbeda. Dalam hati, ia membandingkan Jumron dengan Kang Asep. Jujur saja, dari segi penampilan, Jumron memang terlihat rapi dan modern, namun parasnya biasa saja. Jauh di bawah ketampanan Kang Asep yang tulus dan mempesona di matanya. Namun, apa daya, pilihan sudah diambil. "Bagaimana menurutmu, Neng?" tanya ayah suatu malam, saat mereka berkumpul di tengah rumah. Obrolan tentang Jumron semakin intensif. "Jumron kelihatannya orang berada, cocok sama kamu." "Iya, Neng," timpal ibu. "Tidak usah terlalu banyak berpikir. Dia sudah datang dengan niat baik." Devira terdiam. Di satu sisi, ia menghargai pemikiran orang tuanya. Di sisi lain, hatinya berontak. Bagaimana mungkin ia menikah dengan seseorang yang tidak ia cintai? Namun, desakan keadaan, harapan orang tua, dan impian untuk masa depan yang lebih baik, mendorongnya untuk mengesampingkan perasaannya sendiri. "Iya, yah, Bu," jawabnya pelan, menghela napas. Devira terima. Senyum lega terukir di wajah ayah dan ibu. Mereka tidak tahu, di balik senyuman Devira, ada hati yang menjerit dan air mata yang tertahan. Sejak saat itu, setiap Sabtu malam Jumron selalu datang. Tradisi,
Apel, atau ngapel, ala desa, istilah untuk berkunjung ke rumah calon pasangan, menjadi rutinitas baru bagi Devira. Jumron selalu datang dengan mobilnya, membawa berbagai oleh-oleh kota, kue-kue modern, buah-buahan langka, atau pakaian-pakaian bagus. Ia berusaha mengambil hati keluarga Devira, dan memang berhasil. Orang tua Devira semakin yakin bahwa Jumron adalah pilihan yang tepat. Wah, nak Jumron ini memang dermawan sekali, puji ibu Devira suatu malam, saat Jumron membawa satu keranjang penuh buah-buahan impor. Ah, tidak seberapa, Bu, jawab Jumron, tersenyum bangga. Hanya sekadar berbagi rezeki. Devira hanya duduk diam di samping ibunya, sesekali melirik Jumron yang asyik mengobrol dengan ayahnya. Ia mencoba untuk menemukan percikan cinta di hatinya, namun nihil. Hatinya tetap beku, merindukan kehangatan sederhana yang selalu ia rasakan saat bersama Kang Asep. Setiap kali Jumron dan Devira berkesempatan berbicara berdua, di teras rumah yang remang-remang atau di bangku taman depan rumah, Jumron selalu mengarahkan pembicaraan ke hal-hal yang berbau kenikmatan duniawi. Rayuannya halus, namun terselubung makna yang mengganggu. Devira, kau tahu tidak, di kota itu banyak tempat-tempat indah. Kita bisa jalan-jalan berdua, menikmati hidup, kata Jumron suatu malam, matanya menatap Devira penuh arti. Devira merasa risih. Iya, Jumron. Pasti menyenangkan. Dan di sana, kita bisa bebas melakukan apa saja yang kita mau. Lanjutnya, tangannya mencoba meraih tangan Devira. Devira segera menarik tangannya. Maksudnya bagaimana, Jumron? Jumron tertawa kecil. Maksudku, kita bisa menghabiskan waktu bersama, tanpa gangguan siapapun. Aku bisa memelukmu, menciummu sepuasnya. Devira merasakan rona merah menjalar di pipinya. Ia mencoba menghalau pikiran-pikiran, nakal, Jumron dengan mengubah topik pembicaraan. Bagaimana pekerjaanmu di kota, Jumron? Pasti sibuk sekali ya? Jumron menghela napas, sedikit kesal karena Devira selalu menghindar. Lumayan sibuk. Tapi demi bertemu denganmu, aku rela meluangkan waktu. Meskipun risih, Devira mencoba memahami. Mungkin Jumron hanya ingin menunjukkan perasaannya. Ia mencoba untuk bersikap positif, meskipun nalurinya terus-menerus memberikan peringatan. Orang tua Devira, yang menjunjung tinggi norma dan agama di desa, mulai mendesak Jumron dan Devira untuk segera meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Nak Jumron, lebih baik cepat-cepat dinikahkan saja, kata ayah, agar tidak timbul fitnah. Apalagi di desa ini, omongan orang bisa cepat menyebar. Jumron tersenyum ramah. Tentu saja, ayah. Saya juga sangat ingin segera menikahi Devira. Tapi, kebetulan orang tua saya sedang di luar negeri. Saya harus menunggu mereka pulang untuk membicarakan tanggal baik dan persiapan lainnya. Berbagai alasan diutarakan Jumron, mulai dari orang tua di luar negeri, urusan bisnis yang belum selesai, hingga menunggu waktu yang tepat. Devira merasa ada yang janggal, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa selain percaya pada janji Jumron. Jumron memang pintar bersilat lidah, apalagi soal merayu perempuan. Devira, yang lugu dan belum banyak pengalaman, kadang terbuai dengan bujuk rayunya. Sekadar cumbuan ringan di pipi, atau kecupan singkat di kening, ia ladeni. Asal tidak menerobos stasiun pusat. Begitulah ia menyebut batasan yang ia pegang teguh. Devira, kau cantik sekali malam ini, bisik Jumron, saat mereka duduk berdua di bangku kayu di depan rumah Devira. Malam itu, rembulan bersinar terang, dan aroma melati semerbak di udara. Terima kasih, Jumron, Devira menunduk malu. Aku ingin sekali memelukmu, kata Jumron, suaranya parau. Ia mendekat, merangkul pinggang Devira. Devira merasakan desiran aneh. Ini adalah kali pertama ia dipeluk seorang pria. Ia mencoba melepaskan diri, namun pelukan Jumron terasa kuat. Jumron, jangan begini. Sebentar saja, Devira, bisiknya di telinga Devira. Aku sangat mencintaimu.
Kata-kata, mencintaimu, itu, meskipun terasa asing diucapkan Jumron, entah mengapa membuat hati Devira sedikit melunak. Ia membiarkan Jumron memeluknya, dan sesekali mencium pipinya. Hatinya bergejolak, antara rasa takut, rasa ingin tahu, dan sedikit perasaan bersalah. Ia berusaha keras untuk tidak melewati batas, meskipun tubuhnya mulai merespon sentuhan-sentuhan itu. Namun, suatu malam, di tengah hujan deras yang dingin, pertahanan Devira runtuh. Malam itu, orang tua Devira sedang tidak di rumah. Mereka pergi menengok saudara yang tinggal cukup jauh. Hanya ada Devira dan Jumron di rumah sederhana itu. Suara rintikan hujan yang jatuh membasahi genting, angin dingin yang berembus masuk melalui celah jendela, semuanya menciptakan suasana yang mencekam namun juga membius. Jumron datang dengan bujuk rayu mautnya yang lebih gencar dari biasanya. Ia tahu ini adalah kesempatannya. "Devira, kau sendirian di rumah?" tanyanya, saat Devira membukakan pintu. Matanya berbinar melihat Devira yang hanya mengenakan daster rumahan. "Iya, Jumron. Ayah dan ibu pergi," jawab Devira, hatinya mulai dilanda kegelisahan. Jumron melangkah masuk, memeluk Devira dengan erat. "Aku merindukanmu, Devira. Sangat merindukanmu." Pelukan itu terasa berbeda. Lebih intim, lebih mendesak. Devira mencoba melepaskan diri, namun tubuhnya terasa lemas. Ia tahu apa yang Jumron inginkan, dan rasa takut mulai menyelimutinya. "Jumron, jangan begini," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku mencintaimu, Devira. Aku ingin kau menjadi milikku seutuhnya," bisik Jumron, menciumi leher Devira, lalu turun ke bahunya. Devira terbuai. Perasaannya campur aduk. Di satu sisi, ia takut. Di sisi lain, bujuk rayu Jumron terasa begitu membius. Pertahanannya mulai goyah. Pikiran tentang Kang Asep, tentang harga dirinya, semua seolah lenyap ditelan nafsu yang mulai membara. Di kamar sederhana namun rapi itu, di bawah temaram lampu minyak, Jumron berhasil membawa Devira mendaki ke puncak kenikmatan, mengarungi indahnya surga dunia. Pertahanan Neng Devira runtuh saat itu, hancur berkeping-keping. Pagi itu, ia tidak lagi suci. Penyesalan segera menghampiri. Devira murung sepanjang hari-hari berikutnya. Meskipun ia berusaha menyembunyikan dari teman-temannya, perubahan pada dirinya sangat jelas. Tawanya tak lagi renyah, senyumnya tak lagi secerah dulu. Ia dilanda kegelisahan yang luar biasa, penyesalan yang mendalam. Apalagi saat bertemu Kang Asep, hati Devira serasa disayat sembilu. Ia merasa bersalah, merasa tak pantas lagi untuk pemuda tulus itu. Setiap senyum Kang Asep terasa seperti tuduhan tak terucap, setiap tatapannya seperti menembus rahasia kelam yang ia simpan. "Neng Devira, kenapa kau terlihat sedih?" tanya Kang Asep suatu siang, saat mereka berpapasan di jalan setapak. Devira tersentak. "Tidak, Kang Asep. Aku baik-baik saja." Ia berusaha tersenyum, namun terasa begitu pahit. "Benarkah? Akhir-akhir ini kau terlihat berbeda," ucap Kang Asep, matanya menatap Devira penuh kekhawatiran. Devira hanya bisa menunduk, menghindari tatapan mata Kang Asep. "Mungkin hanya kelelahan, Kang." Ia bergegas pergi, meninggalkan Kang Asep yang masih berdiri di sana, bertanya-tanya. Minggu-minggu berikutnya, Devira kembali bertekuk lutut pada Jumron. Ia tak kuasa menolak bujuk rayu maut Jumron. Jumron mengajaknya jalan-jalan ke kota dengan dalih berbelanja. "Kita pergi ke kota, Devira. Aku ingin membelikanmu baju-baju cantik," kata Jumron, suaranya melembut. Devira yang masih diliputi rasa bersalah, awalnya menolak. "Tapi, Jumron, nanti apa kata orang tua?" "Tidak apa-apa, aku sudah bilang pada ayah dan ibumu. Mereka mengizinkan," kata Jumron meyakinkan. Sesampainya di kota, Devira diajak ke mal. Ia merasa takjub melihat keramaian dan kemewahan kota. Jumron membelikannya beberapa potong pakaian modern yang indah, sepatu, dan tas. Devira merasa senang, sedikit melupakan beban di hatinya.
Namun, sebelum pulang, Jumron mengajak mampir ke sebuah hotel melati. Kita istirahat dulu di sini, Devira. Perjalanan pulang kan jauh. Devira tahu apa maksud Jumron. Ia mencoba menolak, namun bujuk rayu Jumron kembali menghantam pertahanannya. Hanya sebentar, Devira. Aku ingin menghabiskan waktu berdua denganmu. Lagi-lagi, Devira tak kuasa menolak. Ia merasa lemah, tak berdaya. Di kamar hotel yang remang-remang itu, Devira kembali melanglang buana ke surga dunia, mendaki puncak kenikmatan bersama Jumron. Rasa bersalah masih ada, namun nafsu dan kenikmatan sesaat mulai mengaburkan segalanya. Minggu-minggu berikutnya, hal terlarang itu seolah menjadi kebiasaan. Bahkan, setiap kali bertemu, seolah itu adalah ritual yang wajib dilaksanakan. Devira sudah tidak lagi canggung. Bahkan ia mulai menikmatinya dan menyukainya. Ia merasa seperti pecandu yang haus akan dosis berikutnya. Rasa malu yang dulu ia miliki, perlahan mengikis habis. Di saung sawah yang sepi, di ladang yang jauh dari pemukiman, setiap kesempatan selalu mereka manfaatkan. Devira yang dulu lugu, kini seolah berubah menjadi sosok yang berbeda. Terkadang, ia bahkan yang meminta atau memulai duluan, terjerat dalam lingkaran setan nafsu yang diciptakan Jumron. Jumron, kapan kau akan berbicara dengan orang tuaku tentang pernikahan? Tanya Devira suatu senja, saat mereka berduaan di gubuk sawah. Hatinya mulai diliputi kekhawatiran. Jumron tersenyum santai. Sebentar lagi, Devira. Sabar ya. Aku sedang mengurus sesuatu yang penting. Tapi sudah 8 bulan, Jumron, desak Devira. Orang tuaku juga sudah sering bertanya. Jangan khawatir, aku pasti akan menikahimu, kata Jumron, mencium kening Devira. Kau kan tahu aku sangat mencintaimu. Kata-kata itu, dulu terasa asing, kini menjadi mantra yang sering Jumron ucapkan, dan Devira, dalam kegalauannya, masih saja percaya. Ia tidak tahu bahwa setiap janji itu adalah jerat yang semakin kuat mengikatnya pada kebohongan. Hari berganti, minggu pun berlalu. Tak terasa, hubungan Devira dengan Jumron sudah menginjak 8 bulan. Namun, itikat baik Jumron untuk merencanakan pernikahan tak kunjung datang. Ia selalu memiliki 1001 alasan untuk mengulur waktu, membuat Devira semakin gelisah. Di sisi lain, tubuh Devira mulai menunjukkan perubahan. Sering pusing, mual-mual, dan badannya terasa lemas. Ia sering muntah-muntah, terutama saat sedang bermain dengan teman-temannya. Dev, kau kenapa? Masuk angin ya? Tanya Lela suatu siang, saat Devira tiba-tiba muntah di pinggir jalan. Mungkin, jawab Devira, wajahnya pucat pasi. Perutku rasanya tidak enak. Teman-temannya mengira itu hanya masuk angin biasa, atau mungkin Devira terlalu lelah. Namun, Devira merasakan hal yang aneh. Tamu bulanannya tidak lagi datang. Seminggu, 2 minggu, hingga sebulan. Kenyataan itu membuat ia panik, cemas, gelisah, dan ketakutan yang luar biasa. Firasat buruk mulai menghantuinya. Aku harus memastikan ini, batin Devira, tubuhnya gemetar. Dengan diantar seorang teman, yang ia yakinkan bahwa ia hanya ingin membeli obat sakit kepala, ia pergi ke sebuah toko di kota kecamatan untuk membeli alat tes kehamilan. Di kamar mandi umum yang sepi, dengan tangan gemetar, Devira melakukan tes itu. Beberapa menit terasa seperti selamanya. Detik demi detik berlalu, dan 2 garis merah itu muncul. Jelas di alat yang ia pegang dengan erat, nyaris saja terjatuh dari genggamannya. Betapa syok dan kagetnya Devira. Kenyataan di depan matanya begitu menampar. 2 garis merah itu, bukan hanya sekadar tanda, melainkan vonis yang menghancurkan semua impian dan masa depannya. Air mata mulai menetes, membasahi pipinya yang pucat. Hati dan perasaannya hancur berkeping-keping. Seketika, badannya gemetar, keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Takut, cemas, gelisah, bercampur menjadi satu. Ia hampir saja pingsan di tempat. Untung saja ia segera berpegangan pada dinding.
Hari-hari berikutnya, Devira menjadi pribadi yang pendiam dan murung. Ia kehilangan semangatnya. Tawanya yang dulu renyah kini tergantikan oleh tatapan kosong. Teman-temannya merasa heran, namun mereka tidak menanyakan kenapa. Mereka hanya bisa saling pandang, khawatir melihat perubahan drastis pada Devira. "Devira kenapa ya?" bisik Sari pada Lela. "Sepertinya dia sakit." "Entahlah," jawab Lela, menghela napas. Dia tidak mau bercerita. Devira tahu ini tidak boleh berlarut-larut. Ia harus menghadapi kenyataan. Ia langsung menghubungi Jumron, memintanya datang. Sabtu sore, Jumron pun datang dari kota, dengan senyum khasnya. Ia berpikir bahwa Devira sangat merindukannya, dan ingin segera mendaki lagi ke puncak kenikmatan. "Hai, Devira. Aku datang," sapa Jumron ceria, saat Devira membukakan pintu. Ia hendak memeluk Devira, namun gadis itu menolak. "Jumron, aku ingin bicara serius," kata Devira, suaranya parau. Wajahnya pucat, matanya sembab. Jumron melihat perubahan pada Devira, senyumnya sedikit memudar. "Ada apa, Devira? Kenapa kau terlihat sedih?" Devira mengajak Jumron duduk di teras. Dengan wajah sedih dan perasaan tak karuan, ia akhirnya menceritakan perihal kehamilannya. Ia berusaha menahan air matanya, namun isakannya tak bisa tertahan. Jumron kaget dan tak percaya. Wajahnya berubah pucat. "Apa? Kau hamil? Bagaimana bisa?" "Kau bertanya bagaimana bisa?" Devira menatap Jumron dengan mata berkaca-kaca. "Ini anakmu, Jumron. Anak kita." Jumron terdiam sesaat, pikirannya kalut. Namun, ia tak bisa menyangkal. Ia tahu itu perbuatannya dengan Devira. "Baiklah, Devira. Aku akan bertanggung jawab. Aku akan menikahimu." Janji itu terlontar dari bibir Jumron, namun hati Devira tidak lagi merasa lega. Ia sudah terlalu sering mendengar janji-janji kosong itu. "Kapan, Jumron? Kapan kau akan berbicara dengan orang tuaku?" desak Devira. "Secepatnya, Devira. Aku harus pulang dulu untuk mempersiapkan semuanya, dan berbicara dengan orang tuaku," jawab Jumron. Alih-alih persiapan dan berbicara pada orang tuanya, Jumron malah menghilang tanpa kabar. Teleponnya tidak bisa dihubungi, pesannya tidak dibalas. Berhari-hari, berminggu-minggu, hingga sebulan berlalu, Jumron tak lagi menghubunginya apalagi menampakkan batang hidungnya. Devira sangat gelisah dan takut, dengan segala kemungkinan buruk yang terjadi jika Jumron lari dari tanggung jawab. Perubahan pada badannya pun mulai terlihat jelas. Perutnya mulai sedikit membuncit, dan ia semakin sering mual. Orang tua Devira mulai merasa heran. "Jumron kenapa tidak pernah datang lagi, Neng?" tanya ibu. Devira hanya bisa menjawab dengan alasan-alasan yang ia karang. "Dia sedang sibuk, Bu. Banyak pekerjaan di kota." Ayah dan ibu Devira juga memperhatikan perubahan pada Devira yang semakin pendiam dan sering mengurung diri. Mereka mencoba bertanya, namun Devira selalu mengelak. Devira tidak mau menunggu begitu saja, membiarkan nasibnya tergantung pada janji kosong Jumron. Ia harus mengambil langkah. Akhirnya, ia nekat memutuskan untuk pergi ke kota. Ia berdalih akan bekerja dan kursus menjahit, padahal sebenarnya ia ingin menghindari cemoohan orang desa, dikala nanti kehamilannya terbongkar. Di kota, ia berencana untuk mengontrak kamar, sambil berusaha mencari pekerjaan dan mengatasi kehamilannya sendirian. Jumron sudah tidak bisa diharapkan lagi. Dengan sisa uang pemberian Jumron yang ia simpan, ia akan memulai hidup baru di kota, sendirian. 1 minggu sebelum kepergiannya, Devira mengunjungi Kang Asep di sawah. Hatinya perih, namun ia ingin mengucapkan selamat tinggal. "Kang Asep," panggil Devira, suaranya bergetar. Kang Asep menoleh, senyumnya mengembang. "Neng Devira, kenapa kau terlihat sedih?" Aku akan pergi ke kota, Kang Asep," kata Devira, air matanya tak terbendung. Senyum Kang Asep memudar. "Pergi?
Kenapa mendadak sekali, Neng? Aku ingin bekerja, ingin kursus. Ingin mencoba hidup baru, jawab Devira, berbohong. Ia ingin sekali memeluk Kang Asep, meminta maaf, dan mengatakan perasaannya. Namun, ia merasa terlalu kotor, terlalu hina. Tapi kenapa harus pergi jauh, Neng? Tanya Kang Asep, matanya menatap Devira penuh kesedihan. Di sini juga bisa, kan? Devira hanya bisa menggelengkan kepala. Aku harus pergi, Kang. Kang Asep menggenggam tangan Devira. Jaga dirimu baik-baik di kota, Neng. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan memberitahuku. Devira menatap mata Kang Asep, mata yang selalu memancarkan ketulusan. Hatinya semakin hancur. Ia tahu, ia telah menyia-nyiakan cinta tulus Kang Asep demi janji palsu yang kini menghancurkan hidupnya. Hari keberangkatan tiba. Devira pamitan pada orang tua dan teman-temannya. Pelukan erat dari sang ibu, usapan lembut dari sang ayah, dan air mata teman-temannya, semua terasa seperti pisau yang mengiris hatinya. Hati-hati di jalan, Neng, kata ibu, suaranya tercekat. Jaga diri baik-baik, ya Dev, ucap Lela, memeluk Devira erat. Devira mengangguk, berusaha menahan tangis. Ia membawa hati yang hancur berkeping-keping, masa depannya tak lagi seindah alam pedesaannya. Ia pergi meninggalkan desanya yang asri, membawa serta buah terlarang di dalam rahimnya, luka menganga di hati, dan penyesalan yang tak berujung. Entah kehidupan apa yang akan dia alami ke depannya, ia hanya bisa berharap. Namun, bayangan masa depan yang suram membentang di hadapannya, bagaikan jalan setapak yang gelap dan penuh duri. Devira, bunga desa yang dulu begitu mempesona, kini harus menapaki jalannya sendiri, sendirian, di tengah ketidakpastian.